Assalamualaikum, Bapak Pandi. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Bapak Pandi, hari ini saya dengar Bapak ingin melaksanakan coaching ya, Pak. Iya, Bu. Oke, Pak, perkenalkan saya di sini sebagai pengamat ya, Pak. Iya, Bu. Nanti dalam proses coaching Bapak saya akan mengamati beberapa hal ya, Pak. Iya, Bu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak, sebelum melakukan coaching ini. Ada beberapa prinsip dalam melakukan coaching ya, Pak. Yang pertama prinsipnya itu yaitu berkemitraan, Pak. Dan yang kedua yaitu proses coaching. Jadi dalam proses coaching ini si coach nanti harus tetap aktif ya, Pak. Iya, Bu. Dan yang kedua yaitu memaksimalkan kompetensi. Nah, jadi kompetensi yang harus dimiliki ini juga kita harus tahu, Pak, sebelum melakukan coaching ya, Pak. Iya, Bu. Nah, yang pertama itu yaitu kehadiran penuh. Iya. Jadi dalam proses coaching nanti kita sebagai coach harus hadir penuh ya, Pak. Iya, Bu. Agar si coach merasa tenang dalam melaksanakan coaching ya, Pak. Yang kedua mendengarkan aktif ya, Pak. Nah, jadi dalam mendengarkan aktif ini nanti proses coaching ini jadi si coach nanti merasa tenang kalau kita mendengarkan dia secara aktif. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot ya, Pak. Iya, Ini Bu. hal yang sangat penting agar kita dapat melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi kepada coach. Kita harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Iya, Pak. Bu. Oke, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Iya, silahkan, Bu. Yang pertama, kompetensi apa nanti yang ingin Bapak fokuskan dalam proses coaching ini, Pak? Kalau saya nanti, Bu, pengen fokus di kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Oke, jadi Bapak ingin fokus kepada kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Iya, Bu. Oke, dalam dua hal ini kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan dari dua kompetensi ini? Kalau yang ini, Bu, saya fokus di apa ya kira-kira, Bu? Kalau dari awal saya tadi, Bu, fokus pada mendengarkan aktif agar saya dapat nanti menggali informasi, berbagai informasi dari si coach. Oke, jadi kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching ini apa tolak ukur tentang indikator pencapaian ini dinyatakan berhasil, Pak? Kalau bagi saya, Bu, dikatakan berhasil nanti coaching saya ini dengan klien saya nanti jika saya sudah bisa menjalankan coaching dengan alur tirta. Kemudian nanti kami dapat nanti menemukan jawaban dari hasil penggalian pertanyaan yang dilakukan terhadap coach. Nah, kemudian setelah nanti dapat ditemukan solusinya, Bu, Ya, Pak. hasil dari pertanyaan setelah ditemukan, menurut saya itulah salah satu tolak ukurnya bahwa coaching ini berhasil. Oke, kalau begitu semoga nanti proses coaching ini bisa berhasil ya, Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Dan kompetensi yang Bapak harapkan nanti juga berhasil dalam proses coaching ini. Iya, Bu. Oke, Bapak, selamat melaksanakan coaching ya, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat siang. Ya, selamat datang di ruang kami, Bu, ya. Kira-kira ada yang bisa kami bantu, Bu? Ada, Pak. Ya, apa itu, Bu? Ada permasalahan sedikit mengenai siswa kelas 5 dan kelas 6. Jadi, Pak, kan di tahun ajaran baru ini sebenarnya di sekolah kami itu kelas 4, 5, dan 6 itu dipisah antara putra dengan putri. Jadi jam olahraganya ini sama-sama di hari Kamis. Jadi inisiatif guru PJOK-nya melakukan pertandingan futsal di lapangan futsal. Jadi setelah dilakukan pertandingan ternyata kelas 6 ini yang kalah. Jadi mereka tidak terima dengan kekalahan mereka. Jadi terjadilah cekcok, adu mulut, kemudian bullying, gitu, Pak. Oh, ini kejadiannya berulang, Bu? Sudah sempat beberapa kali. Oh iya, berarti berulang, Bu, ya kejadiannya. Kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu kan? Iya. Ibu harapkan dulu, boleh? Tek nape? Bilang enggak.
dipotong baru diapakan nanti kondisi. Bertanya Ini berulang. Apakah Monima, apakah kejadian ini berulang? Apakah kejadian ini berulang, Bu? Sempat kejadian ini udah beberapa kali terjadi, Pak, di sekolah. Oh iya, berarti kejadian ini nggak 1-2 kali terjadi, Bu ya? Jadi ini kan Pak, jadwal olahraganya kan hari Kamis. Jadi kejadian ini berulang, misalnya belum selesai permasalahannya bersambung ke Jumat, Sabtu. Iya. Ya memang anak-anak begitu, Bu, kalau di tingkat SD. Kira-kira, Bu, kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi saya maunya ini kan anak-anak memang dibentuk karakternya karena sekolah Islam terpadu Asnain. Seharusnya karakternya sesuai dengan karakter sekolah Islam terpadu. Kemudian mereka maunya karena sesama muslim saling menyayangi. Misalnya yang kelas 5 menghormati yang kelas 6, kemudian yang kelas 6 menyayangi adik-adiknya yang kelas 5. Oh, intinya, Bu, Ibu menginginkan kalau mereka memiliki karakter Islami lah, Bu ya. Kemudian saling menghargai antara junior dan seniornya, Bu ya. Dan menerima memang satu lagi menerima kekalahan. Oh iya, berlapang dada, Bu ya. Berlapang. Berarti dalam coaching ini, Bu, Ibu ingin menginginkan bahwa murid Ibu berkarakter, kemudian saling menghargai dan berlapang dada. Ini, Bu, kejadian ini apakah di jam olahraga saja, Bu? Kejadian yang apa itu pemicunya di jam olahraga. Cuma kasusnya ini berbeda sehari. Kira-kira, Bu, di guru mata pelajaran lain ada nggak kira-kira, Bu, kejadian seperti ini? Nggak ada. Khusus di jam olahraga saja, Bu? Karena guru olahraganya kan tadi karena hari olahraganya sama, jadi guru olahraganya tadi berinisiatif melakukan pertandingan futsal. Di jam. Kemudian, Bu, ini kan kejadiannya di pelajaran olahraga saja. Kemudian ini berulang saat dari 2 sampai 3 kali lebih, Bu ya. Berarti kira-kira udah hampir 1 bulan, Bu ya. Begini terus. Kemudian, Bu, sejauh ini anak-anak ada nggak yang jadi korban? Kalau yang jadi korban sih nggak ada, cuma karena mereka satu kelompok, ya udah kita lawan gitu. Maksudnya satu kelas gitu. Ya udah, ayo sama-sama kita ini kan. Oh iya, maksud saya, Bu, apakah ada anak yang korban fisik di sana, Bu? Tidak ada. Belum ada. Mumpung masih belum sempat ke korban fisik, alangkah bagusnya lah di coaching begini, Bu ya. Kira-kira, Bu, sampai saat ini apakah perlakuan yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya berpikir yang pertama mungkin saya akan melakukan restitusi ke beberapa anak. Misalnya saya panggilkan 2 anak laki-laki kelas 6, 2 anak laki-laki kelas 5. Jadi di situ nanti saya akan lakukan restitusi apa akar permasalahannya. Oh iya. Kemudian yang kedua mungkin melakukan kolaborasi dengan guru kelas. Oh iya. Iya, guru kelas. Kemudian menanyakan hal yang berkaitan dengan guru PJOK karena kejadiannya kan pas pelajaran PJOK. Kemudian itu guru kelas, kemudian guru PJOK, sama berkolaborasi dengan kesiswaan. Oh iya. Kira-kira ada lagi nggak yang lain perlakuan yang bisa Ibu lakukan? Kalau misalnya masih kurang puas rasanya, permasalahannya ini masih kurang solusinya, mungkin akan dilakukan pemanggilan orang tua dari beberapa anak yang mungkin dia jadi akar masalahnya di sini. Saya udah dapat apanya, Bu ya. Nanti Ibu berencana mau mengadakan restitusi, kolaborasi dengan guru wali kelas, kemudian kolaborasi juga dengan guru PJOK-nya, dan bisa jadi nanti dipanggil juga orang tua yang menjadi pemicu atau provokator lah, misalnya ini, Bu ya.
Kira-kira Bu, dukungan apa yang Ibu butuhkan selama melaksanakan perlakuan ini Bu? Dia memang harus butuh dukungan ya kan Iya. Pak, karena kita nggak bisa action sendiri-sendiri. Dukungan yang pertama memang harus kita konsultasikan kepada kepala sekolah kita dukungan, agar misalnya guru PJOK dan guru wali kelas ini pun bisa sealur dengan kita, sejalan dengan kita, kepala sekolah kemudian sama siswa, karena itu petinggi-petinggi yang ada di sekolah harus melalui mereka dulu, persetujuan mereka dulu, baru bisa kita action. Benar sekali Bu. Kira-kira Bu, kapan bisa Ibu melakukan perlakuan yang 3 ini di sekolah nanti? Kalau untuk restitusi kan harus kita restitusi dulu. Tahu kita kalau restitusi mungkin di minggu ini, di minggu ini. Kalau misalnya dapat solusinya, dapat akar permasalahannya, baru kalau tidak dapat akar permasalahannya, baru lanjut mungkin ke kedua minggu berikutnya. Nanti sekitar 2 minggu. Oh iya. Baru. Berarti sekitar 2 minggu nanti bisa lah Ibu dikerja di apa ya? Berarti Bu, kesimpulannya dari anak-anak yang terjadi cekcok di sekolah nanti bisa diatasi dengan melakukan restitusi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru wali kelasnya dan guru PJOK-nya, dan juga bisa jadi dipanggil orang tuanya Bu ya, dan akan dilaksanakan dalam 2 minggu ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat titik temunya gitu ya. Dan saya juga nanti Bu pengen tahu nih Bu, sampai di mana nanti perkembangan ceritanya. Nanti kita jumpa lagi di coach kedua Bu ya, agar kita nanti sama-sama tahu sampai di mana perkembangannya. Nanti saya kabari Bapak bagaimana perkembangannya. Iya Bu. Kira-kira ada lagi Bu? Oh, tidak ada. Itu aja Bu. Ya, terima Mohon kasih. doanya aja, Oh mudah-mudahan iya Bu. Iya. terselesaikan. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan saja Bu coach kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Oke, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya Bapak? Iya, Bu. Tadi selama proses coaching saya berada di tempat dan saya sudah memperhatikan proses yang telah berlangsung ya Bapak. Iya, Bu. Jadi untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Selama melakukan coaching tadi, apakah Bapak merasa indikator yang ingin Bapak capai itu sudah betul berhasil dilaksanakan? Saya yakin sudah. Kenapa Bapak merasa demikian? Karena sudah sesuai alur tirta dan kami menemukan jawaban dari hasil menggali pertanyaan dan hasil dari saya mendengarkan, saya gali pertanyaan, kemudian dapat solusi dari coach sendiri. Oke Pak, jadi dari proses coaching tadi Bapak sudah dapat sudah melakukan alur tirta ya Pak? Iya Bu. Tujuannya, dan Bapak juga sudah dapat mengidentifikasi permasalahannya dan juga sudah dilaksanakan alur yang sebenarnya Pak. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Bapak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching untuk berikutnya Pak? Kalau menurut saya Bu ya, untuk coaching berikutnya itu pengen saya mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot, agar nanti pertanyaan saya ini lebih mudah dipahami dan lebih cepat ditemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Gitu Bu. Oke, jadi untuk selanjutnya Bapak ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot ya Pak? Iya Bu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berbobot ini bisa dipelajari kembali agar nanti dalam proses coaching berikutnya hal ini dapat dikembangkan secara maksimal ya Pak? Iya Bu. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini. Semoga proses coaching Bapak berikutnya berlangsung dengan baik dan semakin berkembang. Memang dalam proses coaching ini Pak, kita itu butuh waktu ya Pak untuk Iya, Bu. benar-benar sempurna dan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Iya Bu. Oke Pak, saya doakan semoga sukses dalam berperan sebagai coach ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.